Semua tamu yang terhormat, selamat datang di Taiwan Indonesia Forum Kolaborasi Indonesia. Hari ini adalah tahun kelima, meskipun ada banyak hambatan dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pandemi. Selama periode ini, kedua belah pihak terus berlanjut untuk menjaga hubungan. Tahun ini, konferensi video akan digunakan sebagai pengganti pertemuan langsung. Di meja peserta, semuanya sudah disiapkan data dan boleh disimak. Dan setelah acara ini selesai, semua data tidak diperbolehkan untuk bawa pergi. Kemudian saya mengundang semua untuk menonton video ulasan yang luar biasa dari Taiwan Indonesia Forum Kolaborasi Industri untuk tadi kami sudah menonton beberapa video yang telah kami pada beberapa tahun ini, dan selanjutnya kami akan selanjutnya kami akan mengundang perwakilan dari Federasi Industri Taiwan dan Indonesia untuk memberikan pidato pembukaan dan penyambutan Mr. Yang. Terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu Iken Retno Sulan, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi. Selamat pagi kepada Ibu Retina Rosabai, Kadin, Ketua Komite Bilateral Taiwan. Mr. John Chen, Representative of Taipei Economic and Trade Office in Jakarta. Para hadirin, selamat datang, selamat siang. Hari ini adalah hari di mana kita menghadiri acara Taiwan Indonesia Industrial Collaboration Forum yang kelima. Beberapa saat yang lalu, Kementerian Ekonomi juga memberikan bantuan kepada kami, juga membantu mengembangkan kerjasama antara Taiwan dan Indonesia. Dengan melihat video tadi,
kita bisa melihat bahwa tahun ini adalah penyelenggaraan forum tahun kelima. Kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Taiwan, telah membawa para pelaku industri untuk melakukan kerjasama di bidang industri. Kedua belah pihak telah menandatangani 20 buah nota kesepahaman serta juga menarik hampir 2.000 orang untuk bergabung dalam kegiatan AKBAR ini. Tidak hanya telah berbuah, namun juga membentuk interaksi yang produktif dalam kerjasama industri Taiwan dan Indonesia. Sangat disayangkan kita menyelenggarakan forum ini secara virtual dikarenakan kondisi pandemi. Pada high level meeting di awal, saya melihat bahwa kedua belah pihak telah menyetujui materi-materi yang dibahas. Kami berharap bisa menyelenggarakan forum secara langsung. Saya mengingat bahwa ada perwakilan dari Indonesia yang menyarankan bahwa kita bisa menyelenggarakan forum di Bali. Kita berharap kita bisa memiliki kesempatan untuk ke Bali. Berdasarkan data statistik IMF, data moneter internasional, pertumbuhan domestik bruto Indonesia meningkat sebesar 3,69%. Hubungan perdagangan antara Taiwan dan Indonesia selalu terjalin dengan erat. Sebagai contohnya, tahun lalu Indonesia merupakan mitra dagang Taiwan terbesar ke-14, negara asal impor terbesar ke-11, dan negara tujuan ekspor terbesar ke-17. Di sisi penanaman modal, Kementerian Investasi Indonesia mengumumkan pada data statistik penanaman modal asing sepanjang tahun lalu, nilai investasi Taiwan merupakan negara investor terbesar ke-14 di Indonesia. Tidak saja telah menggerakkan perkembangan ekonomi setempat, tetapi juga menciptakan peluang kerja yang tidak terbatas di lokasi setempat. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa akhir-akhir ini penanaman modal di Indonesia juga semakin meningkat. Beberapa perusahaan seperti Hong Hai Precision Industry Co. Ltd. atau Foxconn pada akhir bulan Juni juga mengumumkan bahwa mereka akan menanamkan modal di Indonesia senilai 118 triliun, berencana mengembangkan baterai berbahan baku produk hilir nikel. Pada saat yang sama juga membantu pemerintah Indonesia mendirikan pusat pelatihan SDM industri terkait, serta menyediakan teknologi pembuatan kendaraan listrik dan produknya kepada mitra kerjasama setempat, menggandeng produsen lokal untuk membangun jaringan ekosistem kendaraan listrik. Karena adanya perombakan rantai industri di Tiongkok, terdapat begitu banyak pabrik sepeda yang mengalihkan investasinya ke Indonesia. Sebagai contohnya perusahaan Genda, di mana saya juga bernaung. Oleh karena itu, investasi akan terus mengalir ke pabrik di Indonesia. Kami juga berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian. Kami juga berterima kasih kepada Representative of Taipei Economic Trade Center yang telah membantu pelaksanaan kerjasama ini. Indonesia memiliki sumber bahan baku yang kaya dan tenaga kerja yang mencukupi. Sedangkan industri manufaktur dan kemajuan teknologi Taiwan juga sangat terkenal di dunia. Di bawah perubahan dunia yang semakin cepat, saya percaya bahwa kita dapat terus memperkokoh hubungan kerjasama industri yang saling melengkapi dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta membantu produsen menemukan mitra strategis di luar negeri.
Meskipun pergerakan kita terbatas karena kondisi pandemi, tidak dapat menyelenggarakan forum secara langsung dan bertatap muka, namun kita tetap berharap Forum Dialog Taiwan-Indonesia tetap dapat dilaksanakan meskipun secara virtual. Jalinan kerjasama industri semula yang erat dialihkan pelaksanaannya secara virtual melalui penggunaan peralatan digital dan transformasi terbarukan. Melalui diskusi bersama dengan kedua belah pihak, peluang usaha bisa terus ditingkatkan. Pada akhirnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga perkembangan kemitraan industri Taiwan dan Indonesia dapat lebih ditingkatkan dan bersama-sama menciptakan iklim yang saling menguntungkan. Saya berharap kita bisa menyelenggarakan forum secara langsung di Indonesia tahun depan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, kita undang Ibu Retina Rosabai, Ketua Kadin, untuk berpidato. His Excellency Lin Quanneng, Deputy Minister of Economic Affairs Taiwan, Mr. Yang Yinming, Convener of Chinese National Federation of Industries, Mr. John Chen, Representative of Taipei Economic and Trade Representative Office in Indonesia, Mr. Eko Cayanto, Director General of Industrial Resilience, Regions and International Access, the Indonesian Ministry of Industry, Mr. Budi Santoso, Representative of Indonesian Economy and Trade Representative Office in Taipei. Distinguished business leaders and all guests, ladies and gentlemen, selamat pagi, good morning, Tachia Cao Sang Hao. First of all, I would like to apologize for not able to attend this event in person, neither in Jakarta nor in Taipei, because I'm traveling at present. Thank you. It's a great honor for this opportunity to welcome all of you in this 5th Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum. Through this forum, we hope that we will continue to encourage more collaboration in trade and economic activities of Indonesia and Taiwan, which has been the backbone of our bilateral relations since 1989. In 2021, trade value between Indonesia and Taiwan reached $11.3 billion. In the first 6 months of 2022, this value has reached $6.5 billion, which is 35% year-on-year improvement. In 2021, export value reached $6.9 billion, while in the first half of 2022, this value has reached $4.2 billion, which is 52% year-on-year improvement. In 2021, Taiwan ranked 14 in terms of realized investment in Indonesia with total value of $316 million. However, in the first 6 months of 2022, this realized investment only reached $113 million. It looks like there has been slowing down investment coming into Indonesia from Taiwan. Thus, we have to work harder to make this even a better one compared to last year. First of all, I'm here today representing Kadin, or the Indonesian Chamber of Commerce and Industry. This is the only national organization authorized by the Indonesian Constitution to promote trade and investment. Kadin Indonesia has a vision to create an innovative, inclusive, and collaborative global economy for the realization of a stronger recovery and sustainable economic impact. In this opportunity, I also would like to formally invite the Taiwan business community to participate in this year's B20 Forum, the business forum of G20, which will be held on November 13 to 14 in Bali. Ladies and gentlemen, going forward, there are key priority sectors that we can explore and unlock the potential through this collaboration forum.
1. In digital healthcare sector. 2. Ibu Kota Negara (IKN), the new capital of Indonesia to replace Jakarta. 3. Electric vehicles. 4. Energy transition. I would like to draw special attention to electric vehicles. As one of the major players in development of EV, Taiwan has the advantages to tap into the EV ecosystem alongside Indonesia. Indonesia also has abundant natural resources to support the transition, including raw materials for producing EV batteries. Indonesia is a large auto market with annual domestic volume of more than 6 million units for two-wheeler and 1 million units for four-wheelers. In those priority sectors, we would like to invite more Taiwan companies to seize the opportunity for a win-win collaboration with Indonesia. As you are all aware, in January 2022, four major companies, Indonesia Battery Corporation, Indika Energy, as well as its Taiwan's counterparts, Foxconn and Gogoro, have signed MOU to develop EV ecosystem. This cooperation is expected can lead into $8 billion investment in the next few years to come. Ladies and gentlemen, I sincerely hope through today's collaboration forum, we will be able to jointly explore business potentials and opportunities through trade and investment. We, Kadin Indonesia, is ready to assist and facilitate your investment in Indonesia growing market. Again, thank you and stay healthy to all of us. 谢谢大家。Berterima kasih kepada Ibu Reti Narusabai dan Mr. Yang Yiming. Berikut adalah disampaikan oleh tamu terhormat kami. Persilahkan Mr. John Sichen, perwakilan Taipei Economy dan Trade TETO Indonesia untuk berpidato.
Demikian kata sambutan yang dibawakan oleh representatif Bapak Johnson. Beliau mengucapkan selamat kepada kita karena kerjasama yang begitu erat antara Taiwan dan Indonesia. Selanjutnya, persilahkan Mr. Budi Santoso, perwakilan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDI Taipei untuk berpidato. Terima kasih. Yang terhormat Mr. Yang Chih-ching, Deputy Director Jenderal Biro Pengembangan Industri, Otoritas Urusan Perekonomian Taiwan. Yang terhormat Ibu Iken Retnowulan, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Johnson, Kepala Tito Jakarta. Yang terhormat Bapak Yang Yinming, Ketua dari Chinese National Federation of Industries, Taiwan. Yang terhormat Ibu Retina Rusabai, Kadin Komite Taiwan. Seluruh hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini untuk menghadiri acara yang sangat penting bagi kerjasama industri Indonesia dan Taiwan, yaitu Indonesia Taiwan Industrial Collaboration Forum atau ITC-ICF yang kelima. Bapak Ibu yang saya hormati, semua pihak tentu berharap pada ITC-ICF tahun ini dapat dilakukan pertemuan tatap muka secara fisik. Akan tetapi kita semua masih harus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Sejalan dengan lahirnya revolusi industri keempat yang memanfaatkan internet sebagai tulang punggung komunikasi, maka kita semua pun mulai beradaptasi untuk memanfaatkan internet dalam kehidupan kita sehari-hari seperti rapat, sekolah, dan lainnya yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa pentingnya Taiwan dalam rantai pasok industri global, khususnya dalam industri manufaktur, chip semiconductor, dan komponen elektronik. Bahkan chip sekarang sudah menjadi komoditas strategis yang dibutuhkan hampir semua sektor industri. Penguatan inovasi melalui riset dan pengembangan teknologi pun menjadi kunci dalam kesuksesan pengembangan industri di Taiwan. Indonesia sebagai satu-satunya negara anggota G20 di kawasan Asia Tenggara, di mana khususnya pada tahun ini Indonesia dipercaya untuk memegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Secara khusus untuk pertama kalinya Indonesia mengangkat isu industri dalam G20 karena pentingnya peran sektor industri dalam perekonomian dunia. Indonesia berharap pembahasan isu industri tersebut dapat mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi dampak krisis saat ini maupun di masa depan. Adanya kesamaan pandangan dan kepentingan antara Indonesia dan Taiwan selama ini mendorong adanya kerjasama dalam bidang ekonomi khususnya di sektor industri, terlihat dari berbagai forum dan dialog yang sudah ada dan terus berjalan sampai hari ini. Indonesia dan Taiwan memiliki banyak potensi untuk dapat berkolaborasi, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas industri. Dibentuknya Indonesia Taiwan Industrial Forum yang telah berjalan sejak tahun 2017 merupakan bukti nyata bahwa kedua pihak dapat bersinergi dalam memperkuat kerjasama tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam forum kolaborasi industri ini, 14 poin yang telah berjalan yaitu shipbuilding, Internet of Things, and bioenergy, dan metal manufacturing. Indonesia juga telah menambahkan beberapa usulan baru yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya yang meliputi rencana membentuk subforum industrial listrik, industri alat sehat, akan kerjasama di industri kendaraan listrik dan
以下提案分别工业区分论 Kita 坛， semua juga berharap bahwa 强化 ICF 电动车 tidak 合作。 hanya menjadi ajang dialog dan diskusi, namun 这 diikuti 也 oleh 是 langkah 4.0， 我 berupa 希望我们 kerjasama 印尼产业连接高峰论 yang 坛， akan 因 menyaksikan 此对话与讨论的 yang 舞 akan 台 melaksanakan dalam 也是一个具体合作的模 di 式。 ICF kelima 在 ini 第5届 bersama-sama 台 kita 湾 akan 印尼 menyaksikan 产业 penandatanganan 连接高 5 buah 峰论坛， MOU 我们 dan 将 1 贴出 pengaturan teknis yang terkini 备忘 atas 录 2 MOU 及技术 pada 协 kerjasama 议 dalam 包 bidang 括两份 IoT. 关 1 于 MOU kerjasama dalam 合 bidang 作备忘录。 perkapalan, 1 MOU dalam bidang pengolahan logam, dan 1 MOU 可是我没有听到中文的声音。 teknis dalam bidang pengembangan 一 desain 个备 produk 忘 industri. 录 Secara khusus untuk MOU antara kita TO dan TETO dalam bidang pengembangan desain produk Indonesia akan ditandatangani bersama-sama oleh saya dan Mr. Johnson. Semua MOU yang akan ditandatangani pada hari ini 印尼 diharapkan 传播合 dapat 作备忘 menjadi 录， katalis 金属 untuk 加工 mengakses 备忘录及 pengembangan 产 kapasitas 业 industri 产品设 Indonesia 计 dan 开 Taiwan. 发备 Bapak 忘 Ibu 录 yang saya 及 hormati, 技术 dalam 协 kesempatan 议。 ini saya 这 juga 也是 ingin 也有跟泰国 menyampaikan 之间 apresiasi yang tinggi kepada pihak Taiwan 关 yang 于 sudah 产业产 menyiapkan 品设 rencana 计 ini 开 dengan 发 baik, 的备忘录， serta 将 kepada 由 seluruh 韩 pelaku 子代表 industri. 齐团 Saya 签署。 berharap forum ini dapat 所 dimanfaatkan 有今 dengan 天签 optimal 署的备忘 untuk 录将 membawa 成为 kesuksesan 加速台湾 bersama 和印尼 demi 产 masa 业 depan yang lebih 产 baik 业 bagi 发 kita 展 semua. 的 Saya ingin menegaskan bahwa kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei 皆 akan 有这 terus 个场合，我相信 berupaya 台 untuk 湾准 memfasilitasi 备此 kerjasama 活动 antara Indonesia 表 dan 达最 Taiwan 大的， di berbagai bidang termasuk sektor 所 Indonesia. 以希望 Terima 此论 kasih. 坛 谢 能 谢。 对所有产业发挥最佳的效益，为我们带来更美好的未来。Terima kasih Bapak Santoso dari KDI. Selanjutnya kami persilahkan Mr. Yang Zijing, Kementerian Urusan Perekonomian Taiwan untuk berpidato. Bapak Budi Santoso, Representative of Indonesia Economic dan Trade Office to Taipei. Ibu Iken Retnosulan, Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi. Ibu Retina Rosapai selaku Ketua Komite Bilateral Taiwan Kadin. Bapak Wingki selaku Kepala Bidang Industri Indonesia Economic and Trade Office to Taipei. Selamat pagi. Beberapa tahun ini meski terdampak pandemi, namun komunikasi kolaborasi dan industri tidak terputus. Penyelenggaraan forum selama 5 tahun terakhir ini secara perlahan telah terbangun dengan baik. Stabil fondasi hubungan kerjasama industri dari kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Taiwan. Hal tersebut mendorong kolaborasi kedua pihak secara berkesinambungan meskipun kondisi ekonomi global terdampak oleh pandemi dan kini tengah berada pada periode akhir pandemi. Pada tahun 2021, Indonesia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia ke-14. Total investasi Taiwan di Indonesia mencapai 316 juta US dollar, merupakan negara penyumbang modal asing terbesar ke-14 bagi Indonesia. Saat ini penanaman modal dari produsen Taiwan di Indonesia ada pada sektor tekstil, sepatu, mobil dan motor beserta komponennya, produk logam, industri jasa perdagangan dan industri pertanian dan perikanan. Sektornya beragam. Demi memperdalam kolaborasi industri kedua belah pihak, saya berharap melalui forum ini dapat menemukan peluang kerjasama yang potensial, bersama-sama mengevaluasi kemungkinan dan pola kerjasama dari kedua belah pihak. Forum kali ini didasarkan pada rencana penggalakan New Southbound Policy oleh pemerintah Taiwan, terutama sekali saat memasuki periode akhir pandemi. New Southbound Policy merupakan strategi geografi penting Taiwan di benua Asia, dengan konsep mengakar dalam jangka panjang, keberagaman dan saling menguntungkan, mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan dari berbagai lembaga, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Awalnya yang dimulai dari
empat segi kerjasama, yaitu kerjasama perdagangan, interaksi SDM, berbagi manfaat sumber daya, dan kolaborasi wilayah. Kini diharapkan dapat menciptakan pola kolaborasi baru yang saling menguntungkan dengan negara-negara di wilayah Asia Pasifik serta membangun kesadaran ekonomi bersama. Saya pribadi mewakili Ministry of Economy dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Yang. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ikan Retnowulan, Direktur Aset Sumber Daya Industri, Promosi Internasional Dirjen KPAI, Kementerian Perindustrian, untuk berpidato. Yang terhormat Mr. Chin Yang, Deputi Direktur Jenderal Biro Pengembangan Industri Kementerian Urusan Perekonomian Taiwan, Mr. Yin Ming Yang, Ketua Federasi Nasional Industri Taiwan, Mr. John Chen, Kepala Taipei Economic and Trade Office di Jakarta, Bapak Budi Santoso, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Ibu Retina Rosabai, Ketua Harian Kadin Indonesia Komite Taiwan, Bapak dan Ibu partisipan forum yang kami banggakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kami bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam Indonesian Taiwan Industrial Collaboration Forum kelima pada Jumat 19 Agustus 2022. Saya putus sebentar, Bapak Kepala Badan Sumber Daya Manusia dan Industri Kementerian Perindustrian baru saja hadir di sebelah saya. Kenalkan Bapak Insinyur Arus Gunawan. Selamat datang Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Beliau nanti yang akan menandatangani kerjasama terkait dengan kerjasama dengan PD. Kami lanjutkan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik Indonesia, terutama Taiwan, sebagai tuan rumah yang telah mengelola persiapan dan pelaksanaan forum pada hari ini. Tahun 2022 menandai penyelenggaraan ITCF yang kelima sejak pertama kalinya diadakan pada tahun 2017 di Kaohsiung, Taiwan, dan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi sektor industri antara Indonesia dengan Taiwan di tengah resiko ketidakpastian global yang meningkat selama pandemik serta perubahan iklim. Para hadirin yang kami hormati, dinamika global yang berkembang selama beberapa tahun terakhir telah berpengaruh pada bagaimana para pelaku industri menjalankan bisnisnya. Sejak terjadinya pandemik, kita menyaksikan proses digitalisasi dan otomasi yang begitu masif dan menjadi new normal hampir di seluruh rantai nilai produksi. Kita semakin familiar dengan penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Pandemik turut berkontribusi dalam mendorong adopsi serta pengembangan teknologi yang bermuara pada peningkatan efisiensi, fleksibilitas, ketahanan, dan daya saing industri. Digitalisasi bersama dengan transformasi struktural melalui ekonomi yang
gerakan oleh pengetahuan, serta menguatnya praktek industri ramah lingkungan akan menjadi megatrend yang saling berkaitan dan memberikan arah baru dalam pengembangan industri di masa depan baik di Indonesia maupun Taiwan. Digitalisasi tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai inti yang mengarahkan teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Manusialah yang akan mentransformasi proses bisnis, model, dan budaya organisasi. Kesuksesan transformasi digital akan bergantung pada visi dan strategi yang dirumuskan ketika sebuah organisasi atau perusahaan memulai pekerjaan transformasinya. Menyadari pentingnya peran sumber daya manusia tersebut, kami secara aktif mendorong pengembangan SDM Industri 4.0 sehingga nantinya momentum puncak bonus demografi di tahun 2030 dapat dimanfaatkan menjadi penggerak ekonomi potensial. Sehubungan dengan hal itu, kami juga mengapresiasi keunggulan Taiwan dalam penguasaan teknologi digital yang merupakan komplement dan mitra potensial dalam mendukung pencapaian sasaran utama Making Indonesia 4.0. Sebagai bagian dari kolaborasi industri antara Indonesia dengan Taiwan, pada hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan kerjasama di antaranya pada bidang Internet of Things, kemudian juga perkapalan, pengembangan sumber daya manusia industri, dan industri 4.0, serta pengembangan desain. Kesepakatan kerjasama baru ini akan melengkapi daftar kesepakatan yang telah diprakarsai sejak pertemuan pertama Forum 5 tahun lalu. Besar harapan kami kerjasama dimaksud dapat segera diimplementasikan sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pihak pada khususnya dan sektor industri pada umumnya. Tentunya langkah monitoring dan evaluasi dibutuhkan sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan guna memastikan implementasi kerjasama berjalan secara efektif serta mendukung maksud dan tujuan dibentuknya tim forum ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Indonesia dan Taiwan memiliki tradisi panjang dalam hubungan ekonomi, khususnya di bidang industri. Dalam kerangka Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum, keempat subforum yang ada saat ini adalah metal processing, shipbuilding, Internet of Things, food and biotechnology, memberikan wadah bagi para pemangku kepentingan industri dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan isu terkini sektor industri serta mengidentifikasi peluang kolaborasi. Kami percaya subforum yang ada akan melahirkan ide, solusi, dan terobosan dalam menjawab tantangan industri yang semakin kompleks. Dengan semakin progresifnya perkembangan industri, kedua belah pihak perlu terus berupaya mengakomodasi dan memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa industri harus memperkuat kultur adaptif terhadap perubahan serta berani menghadapi tantangan. Kita tidak pernah tahu resiko krisis apa yang akan muncul 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Apakah dari sektor finansial, kesehatan, iklim, atau lingkungan. Tetapi kita tidak dapat menutup mata terhadap potensi kolaborasi baru pada sektor industri yang mampu memitigasi dampak krisis terhadap
rantai supply global atau memperkuat daya saing. Kami berharap ITCF dapat kembali dan akan tetap memainkan peranannya dalam menghimpun solusi langkah nyata yang dapat diimplementasikan dalam rangka berkolaborasi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta pengembangan industri yang inklusif antara Indonesia dengan Taiwan. Sebagai penutup, kami ingin menggarisbawahi bahwa kerjasama internasional tidak hanya tentang pembukaan akses pasar dan akumulasi modal atau investasi, melainkan juga inklusivitas teknologi dan difusi pengetahuan, sehingga bersama kita meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi dinamika global. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sangat berterima kasih kepada Ibu Iken. Selanjutnya kita akan mempersiapkan acara penandatanganan MOU. Persilakan Wakil Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Indonesia dan Wakil Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei untuk menandatangani MOU. Kami di sini tetap melakukan secara virtual untuk melaksanakan acara tersebut. Penandatanganan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengembangkan kerjasama bilateral dari kedua belah pihak di sektor desain industri dan desain SDM. Baik, sekarang kami persilakan kepada kedua Bapak Wakil untuk menunjukkan MOU tersebut untuk membuat foto. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, kami mempersilahkan perwakilan dari Singta Marine Structure Corporation dan Kampuh Welding Indonesia untuk menandatangani MOU. Penandatanganan MOU ini didasari pada kedua belah pihak memiliki keinginan untuk merintis bersama proyek kerjasama industri dan pelatihan pengelasan. Kami mohon perwakilan di Indonesia untuk bisa mengangkat MOU untuk foto bersama secara virtual. Kami menunggu penandatanganan MOU di Jakarta. Selanjutnya, Singta Marine Structure Corporation akan menyediakan pelatihan. Baik, sekarang mari kita berfoto bersama. Terima kasih. Penandatanganan MOU telah berakhir. Ke selanjutnya.
Kita akan penandatanganan MOU oleh Gogi Corporation dan Abacus Post Indonesia. Mengembangkan solusi pasar nirsentuh untuk IoT dan meningkatkan daya pandang dan kesadaran akan teknologi nirsentuh. Kami menunggu perwakilan dari Indonesia Jakarta untuk menandatangani MOU. Kami mohon Bapak di Jakarta untuk terima kasih Bapak, kita akan foto bersama. Terima kasih, kita telah menandatangani MOU untuk selanjutnya. Kita mengundang IoT APP dari Taiwan dan Institut Pertanian Bogor untuk menandatangani MOU. Kami mohon pihak di Indonesia untuk menandatangani MOU. Dalam MOU ini tercatat akan ada penyediaan bantuan untuk kelas komputer, ada kelas pemeliharaan drone, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian bisa mendirikan lingkungan pelatihan drone, mendirikan pangkalan bakat, penerbangan pesawat nirawak dan pemeliharaan, serta juga bisa mendirikan lapangan demo pertanian cerdas. Kami mohon kepada Bapak untuk foto bersama. Terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang Association of CAE Molding Technology Indonesia dan Industrial Human Resources Development Agency, the Ministry of Industry, BPSDMI. Kita akan mendirikan kerjasama pelatihan industri 4.0 di bidang logam dan industri mekanik. Baik, untuk foto bersama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada para hadirin. Kami juga mengundang ke Bapak Yang, Mr. Yang untuk memberikan kata penutup. Saya sangat berterima kasih kepada setiap hadirin dan perwakilan industri. Dengan kegigihan, Taiwan Indonesia Industrial Forum telah membawa angin segar terhadap New Southbound Policy tahun ini. Saya berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian Indonesia dan Kadin yang telah membantu dan mendukung acara ini, menghasilkan MOU untuk ditandatangani. Saya berharap forum dialog ini dapat menjadi pembuka jalan kolaborasi industri, sehingga terjalin komunikasi yang mendalam antara Taiwan dan Indonesia, serta meningkatkan interaksi kerjasama industri. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi para hadirin. Akhir kata, semoga sehat selalu dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat siang.
Untuk selanjutnya, kita akan melakukan foto bersama. Kami memohon para perwakilan, para peserta yang berada di Jakarta, Indonesia, untuk bisa berfoto bersama secara virtual. Saat foto bersama, kita bisa melepaskan masker. Masker bisa dilepas untuk sementara. Kami sedang menunggu Bapak Ibu perwakilan yang ada di Jakarta. Kita akan foto bersama secara virtual dengan para hadirin yang berada di Taiwan. Baik. Sudah? Tunggu sebentar Bapak Ibu yang di Jakarta, kita akan melakukan foto bersama saat ini. 1, 2, 3, satu kali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengambil gambar dengan berhasil. Terima kasih. Kita mari lambaikan tangan secara virtual agar kita bisa saling mengucapkan selamat. Sampai jumpa. Mari kita. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir pada forum hari ini. Terima kasih forum hari ini telah berjalan dengan sukses. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada forum hari ini. Terima kasih dan selamat siang.